Pemirsa, Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Tengah membekuk 8 orang komplotan pelaku penggelapan mobil rental. Modus tersangka menggunakan media sosial untuk mencari rental mobil dan menggunakan identitas palsu untuk menyewa mobil. 8 komplotan pelaku penggelapan mobil rental ditangkap di sejumlah wilayah yakni Pemalang, Mojokerto, Jawa Timur, dan Kalimantan. Modus komplotan ini mendapatkan korbannya dengan mencari di media sosial. Setelah mendapat rental mobil, komplotan ini menggunakan KTP palsu untuk menyewa mobil dan telah beraksi 10 kali. Komplotan ini diorganisir oleh seorang warga Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan penyandang dana sekaligus mencari target korban di media sosial. 2 Desember lalu, komplotan ini berupaya menggelapkan sebuah mobil yang akan dijual ke Pulau Kalimantan. Ternyata dalam proses pengajuan rental ini, para tersangka tersebut menggunakan KTP dan identitas palsu. Selepas mobil Innova tersebut di dalam penguasaan para pelaku, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur, Mojokerto, dan akan dijual ke wilayah Kalimantan Selatan. Sebelumnya komplotan ini berhasil menjual mobil hasil kejahatan dengan harga rata-rata 75 juta rupiah. Kini para pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 4 hingga 6 tahun penjara. Kericuan terjadi di sekitar komplek pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Massa buruh dan pengemudi daring online saling lempar batu dan helm. Seorang pengemudi ojek yang mendatangi kelompok buruh nyaris jadi sasaran massa. Akibat bentrokan ini, warga sekitar panik dan arus lalu lintas sempat tersendat. Bentrokan diduga dipicu insiden yang terjadi sebelumnya saat seorang pengemudi ojek disebut menjadi korban pengeroyokan saat tengah mengantarkan pesanan ke lokasi buruh yang sedang berunjuk rasa. Untuk kronologi awalnya ini salah satu dari aktivitas rekan kita ya, ojol yang sedang mengantarkan orderan, mungkin terjadi kesalahpahaman di jalan yang mengakibat akhirnya terjadi gesekan atau kontak fisik. Akan tetapi tadi siang terjadi kesalahpahaman dengan teman-teman di ojol, ya. Akan tetapi insya Allah pada kesempatan hari ini juga kita akan meluruskan dan kita akan menyelesaikan kesalahpahaman ini yang mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat semua. Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Purwakarta menyebut kericuan terjadi akibat salah paham di lapangan dan memastikan akan menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah saat jenazah bapak dan anak korban tewas kecelakaan bus di Semarang dimakamkan dalam satu liang lahat. KPK segera tetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda pada malam hari ini. Kami awali iNews Malam dengan informasi pura-pura berteduh 2 pelaku mencuri sepeda motor di perumahan Gria Permata Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengawas pemilik rumah. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Kamera pengawas merekam 2 pria mengendarai sepeda motor menumpang berteduh dari hujan di sebuah rumah di Gria Permata Meri, Kecamatan Keranggan, Mojokerto, Jawa Timur.
Bahkan keduanya dengan tenang tetap berteduh saat penjual bakso lewat. Setelah situasi aman, salah satu pelaku langsung mencuri sepeda motor dan membawa kabur ke arah barat perumahan. Dalam aksinya, kedua pelaku hanya membutuhkan waktu tak sampai 10 detik. Motor yang dicuri merupakan milik dari adik pemilik rumah. Ya, itu bermula kejadiannya jam 6:11 ya. Adik saya kan datangnya jam 6:05 lah. Sepedanya diparkir di sini. Jam 6:10 sore itu ada 2 orang naik sepeda. Terus kondisinya kan gerimis, pura-pura berteduh di depan rumah. Kebetulan rumah depan ini kosong. Usai kejadian, kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polres Mojokerto Kota dan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Pemirsa, tim kepolisian Polres Bangkalan menangkap pelaku pencuri rumah warga yang sudah kerap beraksi. Meski sempat beberapa kali kabur, namun akhirnya pelaku bisa diringkus setelah posisinya terpojok. Pelaku pencurian berusia 45 tahun ini hanya bisa pasrah saat unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggeledah indekosnya. Petugas kepolisian mendapati banyak barang bukti hasil curian yang belum sempat terjual. Pelaku pencurian rumah warga ini dikenal licin, bak belut, dan sudah lama meresahkan masyarakat karena berkali-kali berhasil meloloskan diri saat hendak ditangkap polisi maupun oleh warga saat kepergok mencuri. Penangkapan tersangka berawal saat anggota reskrim melakukan patroli mobile dini hari seperti biasa. Tanpa diduga, mereka malah melihat tersangka yang memang sedang mereka buru sedang asik mencongkel sebuah toko di pinggir jalan. Kaget karena kepergok polisi, tersangka berusaha kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran. Hingga akhirnya tersangka dihadiahi timah panas. Pelaku memang spesialis pencurian dengan cara mencongkel jendela maupun pintu saat dini hari. Tak hanya rumah warga, tersangka juga menyasar berbagai tempat usaha milik warga seperti toko, tempat laundry, hingga kafe. Ia pun kerap kali dipergoki warga saat beraksi, namun selalu berhasil lolos dengan membawa barang-barang curian. Pada saat kami melakukan mobiling, patroli tertutup, kami dari anggota opsional Satreskrim Polres Bangkalan pada saat itu mengetahui atau mencurigai pelaku berusaha untuk mencongkel salah satu toko atau salah satu rumah laundry yang ada di Bangkalan. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 korban tewas dalam kecelakaan maut bus di Tol Semarang, ruas Krapyak, asal Boyolali, Jawa Tengah, dimakamkan dalam satu liang lahat. 2 korban tersebut merupakan ayah dan anak. Tangis keluarga pecah saat 2 jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Tol Semarang, ruas Krapyak, asal Boyolali, Jawa Tengah, tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak, yakni Sugimo dan Anis Munandar, langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya, kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang, ruas Krapyak. Dari ke-5 orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di Tol Semarang itu. Sebelumnya, bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut bus yang terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Kota Semarang mengungkap detik-detik terjadinya kecelakaan itu. Sutiadi selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka-luka di bagian wajah dan juga kakinya. Sebanyak 16 orang tewas dalam kecelakaan bus yang terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Kota Semarang. Salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, Sutiadi, mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Sutiadi yang masih dirawat di RSUD Tugurejo mengaku masih ingat betul peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Sutiadi masih sadar dan selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Dia itu turun, tidak ada, seolah tidak ada perlambatan, tidak ada pengereman. Jadi kencang, ya katanya nggak ada. Perasaan saya itu pengusaha yang tujuan nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, namanya nggak ada. Pas muter tikungan itu ini. Kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Kota Semarang. Dari total 34 penumpang, 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 lainnya selamat. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Kami akan segera kembali saat lagi.